Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Adi Nugroho dari PGSD kelas 6P Universitas Widya Dharma Klaten. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis dan langkah-langkahnya. Nah, apa itu hipotesis statistik? Nah, hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Hupo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Tesis berarti teori. Proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti, sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Nah, di sini hipotesis statistik merupakan suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih. Kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis statistik tidak pernah diketahui dengan pasti kecuali apabila seluruh populasi diamati. Oleh karena itu, perlu diambil sampel acak dari satu populasi yang ingin diselidiki dan dengan menggunakan informasi yang terkandung dalam sampel tersebut untuk kemudian diputuskan apakah hipotesis tersebut dapat dinyatakan benar atau salah. Petunjuk dari sampel yang tidak sesuai dengan hipotesis menjurus kepada penolakan hipotesis, sedangkan petunjuk yang mendukung hipotesis menjurus kepada penerimaan hipotesis. Sedangkan petunjuk bahwa pada tahap perumusan hipotesis statistik, penerimaan suatu hipotesis statistik diakibatkan oleh tidak cukupnya petunjuk untuk menolaknya, namun bukan berarti menunjukkan bahwa hipotesis itu mutlak benar. Nah, ini ya, ada contoh yang pertama. Dalam pelemparan scalping uang logam, dapat dirumuskan hipotesis statistik bahwa uang logam tersebut setangkup, yang berarti bahwa jika uang tersebut dilanturkan tak terhingga kali banyak, maka proporsi muncul sisi muka adalah P sama dengan 0,5. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak disebut hipotesis 0 dan dinyatakan dengan H. Sedangkan hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk diterima disebut hipotesis tandingan dan dinyatakan dengan H1. Nah, di sini ada kesalahan uji hipotesis. Nah, dalam pengujian hipotesis dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan hipotesis jenis pertama dan kesalahan jenis kedua. Untuk kesalahan jenis pertama merupakan kesalahan akibat menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 benar sehingga harus diterima. Kemudian yang kesalahan jenis 2 merupakan akibat kesalahan menerima hipotesis 0, padahal hipotesis 0 salah sehingga harus ditolak. Nah, probabilitas melakukan kesalahan jenis 1 disebut taraf signifikan sama dengan P atau kesalahan jenis 1. Nah, di sini ada contoh tabel jenis kesalahan dalam menolak dan menerima hipotesis 0. Nah, di sini juga ada uji satu arah dan dua arah. Dan selanjutnya ini ada contohnya. Nah, kemudian lanjut ke langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis statistik. Yang kedua, menentukan taraf signifikan. Yang ketiga, menentukan daerah kritis. Dan yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Untuk yang pertama, merumuskan hipotesis statistik. Nah, dalam merumuskan hipotesis yang perlu diperhatikan adalah hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak disebut hipotesis 0 dan dinyatakan dengan HO. Sedangkan hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk diterima disebut hipotesis tandingan dan dinyatakan dengan H1. Dan selanjutnya ada menentukan taraf signifikan.
Untuk menentukan taraf signifikan disesuaikan dengan tingkat resiko yang akan dihadapi dalam menarik kesimpulan. Misalnya, jika seorang dokter ingin mengetahui keampuhan dari suatu obat yang memiliki efek samping terhadap kematian, maka harus ditentukan nilai. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang guru dalam menguji keefektifan suatu metode pengajaran. Ia cukup memilih nilai A sama dengan 5%. Bahkan ada juga beberapa kalangan memperbolehkan penentuan nilai A hingga 25%. Dan yang ketiga, menentukan daerah kritis. Dalam menentukan daerah kritis disesuaikan dengan rumusan hipotesis statistik, nilai A dan distribusi dari data sampel yang diperoleh. Rumusan hipotesis statistik diperlukan dalam menentukan daerah penolakan atau penerimaan HO. Distribusi dari data sampel diperlukan untuk menentukan nilai kritis dengan bantuan tabel standar dari distribusi yang bersesuaian seperti kurva normal baku, kurva distribusi 1, kurva distribusi Q kuadrat, dan kurva distribusi F. Dan selanjutnya yang terakhir, menentukan nilai uji statistik. Penguji hipotesis statistik yang kita rumuskan dapat dilakukan dengan menghitung nilai statistik dari dam sampel untuk kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu. Nah, dalam pengujian hipotesis, uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi atau P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel atau S. Nah, di sini ada contoh soalnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.